Ya, sebelum kita masuk ke dalam rincian standar syariah murabahah, terlebih dahulu ya kita mengulas ya atau melihat ya definisi dari akad murabahah itu sendiri. Ya, karena murabahah di dalam dunia perbankan itu berbeda dengan murabahah yang dikenal di dalam fikih muamalah klasik ya atau dengan istilah syar'i. Nah, murabahah kalau dari secara bahasa dari kata ribhu yang berarti keuntungan atau profit. Nah, adapun secara istilah murabahah adalah jual beli dengan tambahan keuntungan atau margin dari harga dasar barang. Ya, kalau kita belajar fikih muamalah dasar, ya, jual beli murabahah ini termasuk kategori jual beli amanah. Ini sebagai lawan dari jual beli musawamah. Ya, apa itu jual beli amanah? Jual beli amanah adalah jual beli di mana si penjual menyebutkan harga modal atau menyebutkan harga pokok. Ya, sesuai dengan Masih, namanya. Jual beli amanah. Ya, maka si penjual masih. amanah menyebutkan berapa dia mengambil, berapa dia keluar modal ya atau pokok, kemudian berapa dia mengambil margin. Nah, inilah yang disebut dengan jual beli murabahah. Nah, jual beli amanah juga ada yang namanya jual beli tauliyah ya, jual impas, ya, jual sesuai dengan harga modal atau harga pokok. Ada juga jual beli yang namanya jual beli wadiyah, ya, bukan wadiah titipan tapi wadiyah, yaitu jual rugi, di mana pedagang menyebutkan harga pokok dan dia menjual di bawah harga modal. Ya, nah murabahah ini adalah jual beli amanah di mana si penjual mengambil keuntungan, ya, mengambil margin yang ditentukan juga di awal ya, lebih dari harga dasar atau harga pokok barang. Nah itu murabahah secara asal atau secara pengertian di dalam ilmu fikih muamalah klasik. Nah, adapun murabahah yang digunakan di dalam skema perbankan atau akad murabahah yang kita kenal untuk produk KPR ya atau KKB kredit kendaraan bermotor, yaitu adalah murabahah lil amir bisyara atau sering juga disebut dengan murabahah masrafiyah ya, murabahah perbankan. Nah, murabahah perbankan itu disebut dengan akadnya murabahah lil ini ada tipe ya tulisannya di screen, bukan lil amar tapi lil amir, murabahah lil amir bisyara, yaitu jual beli murabahah untuk orang yang minta dibelikan ya, atau juga sering disebut dengan kata murabahah lil wa'id bisyara, ya, jual beli murabahah untuk orang yang komitmen ya atau berjanji untuk membeli kembali dari si penjual. Karena apa bedanya dengan skema murabahah klasik ya? Kalau murabahah yang klasik zaman dahulu, si penjual sudah memiliki barang, ya barangnya sudah ready. Kemudian dia menjual dengan menyebutkan harga pokok dan berapa dia mengambil keuntungan. Nah kalau murabahah masrafiyah atau murabahah lil amir bisyira, ini si penjual ya atau dalam hal ini adalah lembaga keuangan, ini belum memiliki barang ya. Kalau di murabahah masrafiyah sekali lagi si penjual atau lembaga keuangan belum memiliki barang. Nah, jadi baru diberikan barangnya kalau ada nasabah yang meminta ya, lil amir bisyara untuk nasabah yang minta diberikan. Nah, baru nanti bank membeli dari supplier, kemudian menyebutkan kepada nasabah berapa harga perolehan, berapa pengambilan margin, kemudian dijual kembali dengan harga kredit ya. Nah, inilah murabahah yang dimaksud dengan jual beli murabahah yang ada di bank syariah. Jadi jual beli murabahah yang ada di bank syariah itu bukan murabahah biasa, tapi murabahah kontemporer atau murabahah yang sudah dimodifikasi atau murabahah masrafiyah ya, dikenal dengan murabahah masrafiyah yang akhirnya dinamakan murabahah lil amir bisyira. Nah, kemudian ketentuan murabahah lil amir bisyira berdasarkan standar syariah internasional WIPI.
OIP itu adalah lembaga yang membuat standar syariah, ya. Ada juga standar akuntansi, ini adalah standar keuangan, dan ini adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini semacam ini ya, semacam kalau di manufacturer itu semacam ISO ya, semacam ISO. Ada ISO, ada SNI. Nah, kalau di standar keuangan ini ada yang internasionalnya adalah AWP, yang di Indonesia-nya adalah DSN FUI. Yang pertama, standar-standar yang ditampilkan di sini ini merupakan standar ringkasan ya, yang saya pandang penting ya, bukan berarti ada yang tidak penting. Ini yang paling penting untuk dipahami dan lebih aplikatif untuk diterapkan untuk seluruh sektor bisnis ya. Jadi bukan hanya untuk lembaga keuangan ya, tapi untuk perorangan pun bisa, insya Allah bisa diaplikasikan. Kalau di standar AWP-nya secara full, itu banyak sekali pasal-pasal yang lebih merinci ya terkait teknis di lembaga keuangan. Ya. Nah, yang di sini insya Allah sudah disajikan, sudah dirangkum ya, ikhtisar yang pasal-pasalnya sudah dapat diaplikasikan ke semua kelembagaan ya, bentuk kelembagaan, baik itu lembaga keuangan atau non lembaga keuangan atau perorangan pun bisa insya Allah. Nah, yang pertama, untuk akad murabahah ini ya, yang harus diperhatikan, nasabah boleh menerima penawaran harga barang, baik ditujukan atas namanya secara khusus atau penawaran yang bersifat umum, di mana penawaran tersebut bersifat panduan dan bukan berarti akad jual. Dan lebih baik penawaran tersebut ditujukan atas nama lembaga keuangan sampai batas waktu tertentu. Maka jika muncul jawaban dari lembaga keuangan dengan menerima penawaran tersebut, maka secara otomatis dianggap sebagai akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual pertama. Nah, di poin yang pertama ini ya, ini termasuk kritikal ya, termasuk kritikal. Nah, kalau di sini marketing tidak paham alur KPR murabahah, nah maka di sini bisa terjadi pelanggaran syariah. Nah, jadi harus dipastikan alur penawaran barang ya, alur penawaran misalnya KPR ya, rumah ya, jangan sampai sudah terjadi akad lebih dulu ya antara calon nasabah dengan pihak developer atau pemilik rumah. Nah, di sini dikatakan nasabah boleh hanya sekedar menerima penawaran harga barang, artinya sebagai panduan saja, sebagai proyeksi atau sebagai gambaran, atau bahasa kitanya mungkin apa ya, ancer-ancer ya, lihat nih kira-kira harganya berapa ya, tapi bukan untuk akad jual beli. Ya, artinya belum boleh menyepakati terkait spesifikasi harga barang, kemudian unit atau blok ya, atau membayar semacam booking fee. Ini belum boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti yang menjual kepada nasabah siapa? Yaitu pihak perbankan, bukan dari developer langsung kepada nasabah. Makanya di sini dijelaskan, sebaiknya penawaran itu kalau memang ditujukan untuk jual beli, penawarannya diserahkan kepada pihak perbankan ya, pihak perbankan. Nanti perbankan yang menawarkan kembali kepada konsumen. Seperti itu. Kemudian di poin yang kedua, apabila nasabah telah menjawab untuk menerima tawaran yang ditujukan kepadanya, nah, artinya dari developer sudah terlanjur memberikan penawaran nih, penawaran unit ya, dan harga dari produk rumah yang ada di developer misalnya. Maka dalam kondisi ini lembaga keuangan tidak boleh melakukan proses murabahah dengan nasabah. Mengapa? Ya, karena jika sudah ada persetujuan, sudah ada kecocokan, ya, persetujuan atas spek dan harga itu merupakan persetujuan atau perikatan jual beli, ya, meskipun belum serah terima. Maka tidak boleh bank syariah masuk di sini, karena nanti bank syariah statusnya hanya memberikan utang, karena akad jual beli telah terjadi antara nasabah dengan developer langsung. Ya, apalagi sudah ada DP atau booking fee, maka di sini sangat tidak diperkenankan ya bank masuk membiayai
nasabah kalau sudah terjadi akad antara nasabah dengan developer langsung. Nah, alhamdulillah di Indonesia, yang di lembaga keuangan syariah di Indonesia ini sudah bisa mengakomodir sistem ini. Jadi tidak ada alur bayar membayar ya antara pihak nasabah kepada developer ya. Nah, terutama developer yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Nah, cukup pembayaran satu pintu, ya urusan nasabah cukup satu melalui pihak perbankan. Andai kata ada DP pun cukup hamis jidyah, ya. Hamis jidyah tersebut nanti kita bahas ya apa itu hamis jidyah. Itu cukup dicadangkan di rekening nasabah ya ketika ingin melakukan KPR dengan lembaga keuangan terkait. Kemudian poin yang berikutnya, wajib membatalkan hubungan akad apapun yang telah lalu yang terjadi antara nasabah dengan penjual barang sesungguhnya, pemasok. Nah, pemasok. Kalau disebut pemasok dalam kasus yang kita bicarakan di malam ini adalah developer ya. Yang dimaksud dengan pemasok adalah developer atau pemilik rumah. Dan disyaratkan pembatalan akad ini dari kedua belah pihak secara hakiki dan bukan pembatalan pura-pura. Jadi kalau marketingnya lupa ya, atau developer juga nggak paham mungkin alur flow syariah, ya flow KPR syariah, jadi nasabah diminta untuk booking ya. Nah sudah terlanjur ini ya maka harus dibatalkan. Kalau mau ternyata nasabah mau dengan skema KPR, maka harus dilakukan pembatalan dulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan refund. Ya, di refund dulu ya. Nah, di mana refund ini berkonsekuensi nasabah tidak jadi beli. Nah, baru nanti diurus berkasnya ke perbankan syariah. Kalau sudah terlanjur dibatalkan dulu, ya masih bisa diproses, tapi dibatalkan dulu, di refund dulu sebelum akad dengan perbankan, lalu diproses dengan pihak perbankan, itu solusinya. Kemudian yang keempat, tidak boleh melakukan proses murabahah dengan cara pembayaran tidak tunai pada objek emas. Ini jelas ya. Nah, ini tidak ada. Kita sedang tidak membahas murabahah emas, tapi di sini kita sedang membahas murabahah KPR atau properti. Kemudian la yajuzu tajdid al-murabahah ala nafsi sil'ah. Tidak boleh melakukan murabahah kedua pada barang yang sama. Ya, remurabahah. Ya, remurabahah ini maksudnya adalah skema ini apa namanya? Restrukturisasi ya, qalbadain ya, atau skema refinancing ya, refinancing. Insya Allah nanti akan kita bahas ya, atau ini sudah dibahas pada sesi yang pertama, yaitu akad-akad pada KPR ya. Ada memang akad-akad refinancing yang diperbolehkan ya dengan syarat dan ketentuan khusus atau tertentu. Jadi pada prinsipnya remurabahah atau refinancing ya, untuk objek yang sama ya ini nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, remurabahah ini juga bisa berarti skema yang dikenal dengan namanya cesi ya, cesi atau anjak piutang ya, anjak piutang. Artinya di sini terkadang ada developer atau lembaga keuangan ya, yang menjual kembali proyek murabahah kepada pihak ketiga. Nah ini juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ini jika proyek sudah terbeli oleh nasabah atau konsumen, maka status barang sudah menjadi milik konsumen. Nah, jadi kalau proyek murabahah ini dijual kembali, ya, maka ini adalah skema jual beli piutang yang tidak diperkenankan secara syariah. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya. Tidak boleh menerbitkan sukuk yang diperdagangkan atas utang murabahah. Sukuk di sini maksudnya portofolio
ya portofolio project. Misalnya developer dia punya project, misalnya sudah sold out misalnya 90% atau 100% ya, sudah sold out semuanya, sudah laku. Nah, cuma karena si developer ini butuh cash ya, sedangkan kredit, misalnya kredit rumah itu yang skema kredit langsung ya ke developer itu butuh waktu lama cicilannya, misalnya 7 tahun ya atau 10 tahun. Nah, developer menjual portofolio project ini ya, misalnya nilai project kalau nanti nasabah melunasi semua cicilan sampai 10 tahun, misal nilainya 10 miliar ya, misal nilainya 10 miliar. Nah, ini portofolio ini rumah sudah laku semua ya. Dari total cicilan nanti kalau nasabah semuanya sudah lunas ini misalnya 10 miliar, ini dijual kepada pihak ketiga atau kepada lembaga keuangan atau kepada investor ya, di bawah nilai project. Misal dijual total kredit nasabah 10 miliar, dijual ke pihak ketiga, ke investor atau ke lembaga keuangan senilai misalnya 8 miliar. Nah, jadi lembaga keuangan atau pihak ketiga untung 2 miliar. Nah, si developer dapat cash 8 miliar. Nah, ini nggak boleh ya, ini haram. Ini namanya skema jual beli piutang. Jual beli utang ya, jual beli piutang ini riba. Tidak boleh menerbitkan sukuk ya atau portofolio atas utang murabaha. Kemudian yang ketujuh, lembaga keuangan boleh membeli barang dengan mensyaratkan khiyar ya, dalam jangka waktu tertentu. Apabila nasabah tidak jadi membeli barang yang dipesan, lembaga keuangan dapat mengembalikan barang kepada penjual selama masih dalam masa khiyar. Syarat ya, ini khiyar syarat sesuai ketetapan syariah. Dan khiyar antara lembaga keuangan dengan penjual pertama atau dengan developer tidak batal meskipun barang ditawarkan kepada nasabah. Bahkan status jual belinya tetap berlaku atau efektif. Nah, ini sering dilakukan oleh lembaga keuangan ya, baik di luar negeri ataupun di Indonesia ya. Jadi bank melakukan perjanjian kepada developer bahwasanya ketika nasabah nggak jadi beli atau batal ya, maka bank akan meretur ya, misalnya dalam tempo 1 pekan ya, di mana 1 pekan itu ada penjadwalan akad ya, ada scheduling akad dengan nasabah ya, jadi kalau nasabah itu nggak jadi akad ya, sedangkan surat-surat sudah diserah terimakan kepada perbankan ya, nanti invoice juga sudah diterbitkan, bank kalau nasabah nggak jadi beli maka bank akan meretur barang ini kepada pihak developer. Nah, ini namanya khiyar syarat ya, dan ini masih dibolehkan secara standar syariah ya. Skema yang terjadi di lapangan memang kebanyakan lembaga keuangan syariah yang saya perhatikan, yang saya lihat ya. Nah, ini memang melakukan skema ini. Nah, jadi kobernya itu ya, ketika nasabah atau ada nasabah yang mau beli ya, dia biasa sebagaimana skema yang telah kita jelaskan di pertemuan yang pertama ya, teknis akad murabaha. Nah, ketika nasabah sudah terbit SP3 ya, sudah dinyatakan layak kredit ya, secara finansial, secara objeknya rumahnya juga layak, dinilai layak, maka lakukan scheduling ya. Scheduling, nanti diminta dokumen-dokumen tuh ya, dokumen seperti SHGB ya, kalau rumahnya ready stock dari developer, SHGB atau SHM, IMB ya. Itu aslinya diserah terimakan kepada notaris sebagai wakil perbankan. Nah, ini sudah serah terima. Kemudian nanti nasabah diminta membayar biaya pajak, ya, biaya pajak. Nah, baru nanti di scheduling ya, lakukan penjadwalan akad. Nah, di sini memang bank belum membayar, ya, belum membayar. Jadi dia dengan kata lain dia membeli objek rumah dari developer dengan akad tempo, ya, dengan akad tempo plus khiyar syarat. Jadi kalau nasabah nggak jadi beli, rumah itu akan diretur kepada developer. Nah, ini mitigasinya sebetulnya aman sekali ya buat perbankan.
Tapi ini masih dibolehkan secara syariah. Ya, secara standar syariah kita bisa melihat ya bahwa dibolehkan bagi lembaga keuangan mensyaratkan adanya retur, ya adanya khiyar syarat. Jika memang itu disepakati di awal kontrak. Ya, misalnya 1 pekan, di mana 1 pekan itu memang ada penjadwalan akad untuk nasabah yang sudah diterbitkan SP3-nya. SP3 itu surat penawaran pemberian pembiayaan ya, panjangannya kalau tidak salah. Itu isinya adalah struktur proyeksi pembiayaan, baik harga pokok rumah, berapa bank akan mengambil margin, berapa total cicilan, scheduling pembayaran, biaya-biaya lain, asuransi notaris, pajak, dan lain itu semua dituangkan dalam surat yang namanya SP3. Nah, ini tentang khiyar. Nah, kemudian selanjutnya, lembaga keuangan boleh mengharuskan janji nasabah untuk membeli barang murabahah dengan meminta sejumlah uang jaminan yang dinamakan dengan hamis jidyah. Nah, hamis jidyah ini bukan DP ya, hamis jidyah bukan DP. Nah, alhamdulillah di lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah bisa menerapkan skema hamis jidyah ini. Nah, di mana nasabah tidak perlu ada alur bayar-membayar kepada pihak developer, cukup pembayaran satu pintu oleh pihak perbankan. Jadi nasabah diminta nanti mencadangkan nilai DP tersebut di rekeningnya, di mana nilai uang yang senilai DP ini ya, ini belum diakui sebagai DP tapi sebagai hamis jidyah. Loh, apa bedanya penyetoran DP dengan penyetoran hamis jidyah? Kalau penyetoran DP ya, nah uang ini bisa langsung diambil keuntungan oleh pihak perbankan, artinya sudah bisa didebet nih, sudah bisa didebet uang dan digunakan. Tapi kalau hamis jidyah ini masih refundable dan nasabah pun masih bisa menarik dana ini dari rekeningnya. Jadi apa gunanya bank meminta pencadangan ini? Yang pertama hanya sebagai jaminan, sebagai bukti kesungguhan, juga untuk melihat kapasitas ya atau kemampuan nasabah yang di dalam memberikan DP ya untuk melakukan pembiayaan. Kemudian yang berikutnya, ketika nasabah nggak jadi beli atau ingkar janji, bahasanya di sini batal beli barang murabahah. Nah, dengan demikian lembaga keuangan tidak perlu meminta biaya ganti rugi para nasabah, tetapi cukup dipotong dari hamis jidyah. Nah, jadi hamis jidyah itu gunanya juga ketika nasabah batal, ya biaya-biaya kerugian real perbankan, ya itu boleh dipotong dari sini. Ya, dari hamis jidyah, misalnya biaya yang sudah dikeluarkan ya, tentu saja biaya-biaya misalnya pajak ya atau biaya notaris, misalkan nggak jadi nih ya, biaya itu dikeluarkan, maka tetap dipotong dari hamis jidyah. Kemudian ini sudah ya, lembaga keuangan tidak boleh menahan dana hamis jidyah. Sebagaimana sifatnya ini bukan DP ya, ini tidak boleh dihanguskan, tapi boleh dipotong sesuai nilai kerugian real yang dialami oleh pihak perbankan. Nah, kemudian kalau nasabah jadi ya, memutuskan untuk jadi melakukan penjadwalan akad ya, membeli barang murabahah ya, maka lembaga keuangan wajib mengembalikan dana hamis jidyah kepada nasabah. Ya, nah ini nggak boleh digunakan ya, sesuai dengan sifatnya. Nah, tapi alternatif berikutnya ya, daripada bolak-balik nanti ya pengembaliannya, maka dana hamis jidyah ini bisa langsung diakui sebagai DP ya, makanya dari awal biasanya teknisnya dana hamis jidyah ini nilainya disamakan dengan nilai DP ya, dengan nilai proyeksi DP. Artinya selama rumah itu belum dibeli oleh bank, maka seterusnya adalah uang jaminan. Nah, setelah bank sudah beli, sudah terima dengan developer, nah dana hamis jidyah ini baru diambil ya, didebet oleh pihak bank dan diakui sebagai DP. Nah, begitu skema aplikasinya di lapangan. Ya, ini sudah saya jelaskan. Ya, yang perlu ditekankan dalam akad murabahah ini adalah haram bagi lembaga keuangan menjual barang dengan akad murabahah sebelum memilikinya. Ya, tidak sah lembaga keuangan menandatangani akad murabahah dengan nasabah sebelum melakukan akad dengan penjual pertama atau pemasok.
untuk pembelian barang objek murabahah dan melakukan serah terima barang secara hakiki atau hukmi dengan menerima dokumen-dokumen yang menyatakan serah terima. Nah, ini nanti banyak dokumennya di perbankan itu ada surat serah terima ya. Kalau lembaga keuangan yang menggunakan akad wakalah ada wakalah belinya, ya ada wakalah serah terimanya, kemudian ada surat serah terima objek barangnya dari dokumen-dokumen itu ditandatangani ya sebelum akad dengan notaris. Lembaga keuangan boleh melakukan akad dengan penjual dengan cara pertemuan kedua belah pihak ya, dan langsung menyepakati akad jual beli setelah melakukan diskusi secara rinci ya, dan boleh juga melakukan akad dengan saling bertukar surat ya. Ini teknis akad ya, teknis akad zaman sekarang insya Allah mudah, bisa dengan telepon, bisa dengan surat menyurat, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan email. Nah, jadi bank nanti berkoordinasi dengan pihak developer bisa langsung ya, ada ya, saya tahu ada bank yang memang pengorderannya itu langsung dari pihak bank kepada supplier ya, kepada supplier atau kepada developer. Ada juga bank yang tidak mau repot ya, dia mewakalahkan proses pengadaan barangnya kepada nasabah. Yang penting nanti batasan penanggungan resiko nasabah sebagai wakil dan sebagai nasabah itu harus dipisahkan, ya, jangan sampai nasabah nanti membeli untuk dirinya sendiri, jadi nggak boleh. Nah ini ketentuan wakalah. Pada dasarnya lembaga keuangan membeli barang sendiri secara langsung dari penjual. Ya ini defaultnya. Ada nggak bank yang praktiknya seperti ini? Ada. Ya. Sekali lagi ada. Ada bank yang apa? Tolong dimatiin. Oh, saya nggak bisa mute ya. Baik. Di sini ada ketentuan wakalah. Ya, jadi akad wakalah itu tidak mutlak haram sekali lagi. Ya, kalau kita merujuk ke standar syariah, baik DSL MUI ataupun AUIFI, wakalah masih dibolehkan. Tapi ada S dan K berlakunya. Ya. Pada dasarnya lembaga keuangan membeli barang sendiri secara langsung dari penjual. Ini bank yang melakukan negosiasi, kemudian penerbitan invoice juga atas nama bank. Nah ini ada ya, ada bank seperti itu. Saya lihat ada yang seperti itu. Supplier kita pun ada yang seperti itu. Dan boleh pembelian tersebut dengan mengutus perwakilan lain selain nasabah murabahah. Nah, boleh juga bank mengutus pihak ketiga ya, perwakilan lain atau pegawai banknya sendiri ya. Ini tidak menjadikan nasabah sebagai wakil dengan akad wakalah, kecuali ketika ada hajat yang memaksa. Dan nasabah yang dijadikan wakil lembaga keuangan tidak langsung menjual barang untuk dirinya sendiri ya, akan tetapi dijual oleh lembaga keuangan setelah barang dimiliki terlebih dahulu. Nah, perinciannya saya ada di pasal selanjutnya. Nah, ketika nasabah dijadikan sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang, maka lembaga keuangan wajib menjalankan prosedur ya, dan syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang A, lembaga keuangan yang langsung membayar sendiri harga barang kepada penjual, termasuk dan tidak mendepositkan uang pembelian barang di rekening nasabah yang dijadikan wakil lembaga keuangan. Nah, jadi praktek di lapangan ada dua ya. Ada bank yang langsung mengkreditkan dana ini ke rekening developer ya. Ada juga untuk KPR Inden bank yang mengkreditkan uang pembelian ini ke rekening escrow developer ya. Ada juga bank yang mengkreditkan uang KPR ini ke rekening nasabah dulu ya. Akan tapi dilakukan pemblokiran. Artinya apa? Nasabah nggak bisa ngambil. Kemudian selang beberapa menit atau beberapa jam, dana tersebut langsung ditransfer kembali, debit kembali, ditransfer ke rekening developer. Nah, ada yang seperti ini. Nah, sebagian kalangan menganggap kalau skema yang dikreditkan dulu ke rekening nasabah, ya itu mirip dengan akad utang, ya mirip dengan akad utang. Nah, kalau di konvensional memang nasabah pencairan ke rekening nasabah, terus nasabah ngambil duit sendiri, ya
kemudian dibayarkan ke misalnya ke apa developer ya, dapat uang. Tapi kalau di lembaga keuangan syariah ya, meskipun ada yang mengkreditkan ke rekening nasabah, nah ini tidak berkonsekuensi akad utang. Mengapa? Kenapa saya katakan tidak berkonsekuensi akad utang? Ya karena keperluan mengkreditkan ke rekening nasabah di sini hanya bersifat administrasi. Ya sebagai bukti bahwasanya nasabah ini bukti legal ya telah menerima pembiayaan. Ya, telah menerima pembiayaan. Secara konsekuensi bukan akad utang. Kenapa? Karena harusnya secara muamalah, secara kaidah muamalah, kalau akad ini akad hutang, nasabah bisa pakai dana itu, ya, untuk keperluan apapun. Ya nasabah karena akad hutang itu memindahkan kepemilikan dan pihak yang menerima hutang dapat menarik dana itu, ya untuk digunakan, ya baik untuk keperluan yang dia tuju atau keperluan apapun yang lain itu bisa. Tapi nyatanya ini nggak bisa. Ya, artinya nasabah tidak memiliki tidak terjadi qabd atau serah terima uang tunai di sini. Karena nasabah tidak memiliki yang namanya hak tasarruf, hak melakukan tindakan hukum terhadap objek atau uang yang dikreditkan tersebut. Ya, maka tidak dari sini kita melihat secara fakta ya tidak ada konsekuensi akad utang di sini. Jadi hanya sekedar pencatatan administrasi saja. Ya, tidak diakui sebagai akad utang dan secara fakta tidak berkonsekuensi sebagai akad utang. Ini skema yang manapun ini masih bisa dibenarkan secara standar syariah, baik yang langsung ke rekening escrow atau langsung ke developer ataupun yang sempat dikreditkan kemudian beberapa saat di blok di debit lagi ke rekening developer, ini masih bisa ditolerir ya, secara syariah. Kemudian yang B, lembaga keuangan sendiri yang melihat bukti dokumen untuk memastikan jual beli yang hakiki. Ya, kalau pakai akad wakalah, ya, bank harus meminta nanti faktur jual beli, ya, faktur jual beli dari supplier, itu akad, ya. Jadi bukan kepada, kenapa? Karena nanti rawan bank sendiri pasti nggak mau nanti akan rawan penyalahgunaan dana, ya, dana pencairan. Nah, makanya tadi mitigasinya nasabah di blok, nggak bisa ngambil dana itu, tapi beberapa saat langsung didebit kembali ke rekening developer. Nah, kemudian terus ada faktur jual beli yang nanti diserahterimakan kepada pihak perbankan. Ya, karena rawan terjadi murabahah fiktif, ya nasabah sebenarnya nggak beli barang, tapi dia cuma butuh duit. Ya, objeknya nggak ada, dicairkan ke rekening nasabah, nasabah bisa ngambil duitnya. Nah, ini pun sebetulnya sempat terjadi ya beberapa tahun lalu sempat ramai di beberapa, bukan di beberapa ya yang saya tahu ada sebagian lembaga keuangan ya syariah ini memang apa namanya penyimpangan di lapangan. Tapi alhamdulillah semakin kesini makin baik ya, controllingnya pun semakin baik sehingga semakin sedikit praktek-praktek merubah fiktif ya yang terjadi di lapangan. Sepengetahuan saya. Kemudian yang berikutnya wajib memisahkan antara dua jaminan. Jaminan di sini maksudnya bukan jaminan gadai atau jaminan rahan ya, bukan. Inilah maksudnya di sini doman di sini adalah resiko ya, makanya di sini terjemahannya saya kasih dalam kurung. Jadi bukan jaminan doman yang maksudnya adalah kolateral, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah penanggungan resiko barang atau konsekuensi dari qabd ya serah terima. Nah, wajib memisahkan antara dua status ya. Kapan artinya dua jaminan ini maksudnya dua status. Kapan rumah ini dimiliki oleh bank ya dan kapan rumah ini berpindah kepemilikan kepada nasabah. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan jaminan dalam artian kolateral. Ya, ini pentingnya belajar muamalah pakai bahasa Arab sebetulnya ya. Kalau pakai di Indonesia kan artinya dari jadi jaminan-jaminan saja ini ya, jaminan. Nah, kalau bahasa Arab ada rahan, ada doman, jadi beda konsekuensi. Jadi maksud jaminan di sini sekali lagi adalah penanggungan resiko objek murabahah ya atau rumah ya, kapan dia menjadi milik bank, kapan dia diakadkan kembali menjadi milik nasabah. Nah, jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang
menjadikan wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Jadi ini untuk bank-bank syariah yang menggunakan akad wakalah, ya, akad wakalah di dalam melakukan pembelian dan serah terima unit, ya, oleh nasabah. Nah, nanti bisa kita review. Nah, ini tugas kami ya selaku dari pihak KPI aja atau Almaria Kredit Konsulting yang akan memastikan bahwasanya akad wakalah di sini sesuai dengan standar syariah atau tidak. Jadi kita akan lihat. Nah, di antara tanda akad wakalah yang sesuai dengan syariah itu ada klausul di akad wakalahnya bahwasanya nasabah diminta membayarkan biaya ganti rugi atau ta'wid ketika nasabah batal membeli objek murabahah. Nah, kenapa di sini pasal ta'wid di sini dinyatakan ini bukti akad wakalahnya sah, ya, karena dengan adanya ta'wid atau ganti rugi ketika nasabah melakukan pembatalan itu merupakan tanda dan bukti legal bahwasanya masih ada peluang nasabah untuk cancel atau untuk membatalkan transaksi. Ya, artinya kalau masih ada peluang nasabah membatalkan transaksi, nasabah ketika mewakilkan membeli rumah itu seharusnya adalah membelikan untuk pihak bank, ya, bukan membelikan untuk nasabah sendiri. Nah, jadi selama nasabah masih menjadi wakil, ya, ditandatangani akad wakalah, menyerah terimakan objek surat-suratnya ya kepada pihak perbankan atau wakilnya yaitu notaris, nasabah masih bisa cancel. Yang masih bisa cancel, nah di sini nasabah akan terkena ta'wid. Ya, di akadnya itu ada, ya, terkena ta'wid atau biaya ganti rugi senilai biaya real sampai proses tersebut berjalan, ya, mungkin biaya survei, biaya asesmen, biaya notaris, itu akan diobatkan kepada nasabah. Nah, itu tanda, ya, teknis di lapangan kalau akad wakalahnya masih sah, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya. Pada dasarnya dokumen-dokumen akad-akad dan faktur yang terbitkan ketika melakukan akad pembelian barang atas nama lembaga keuangan dan bukan atas nama nasabah. Walaupun nasabah dijadikan sebagai wakil. Sebenarnya tergantung legal administratif di negara masing-masing, ya. Kalau di negara kita, kalau di suatu negara misalnya nama di akta itu tidak menandakan kepemilikan, nanti kita masih bisa memiliki objek baik itu rumah ataupun kendaraan ya, dengan nama orang lain tapi diakui kepemilikannya, misalnya selama yang pemegang SHM-nya atau pemegang BPKB-nya, ya, maka berarti nama bukan tanda kepemilikan. Nah, kalau legal hukum di negara tersebut nama bukan tanda kepemilikan, maka tidak ada masalah, ya, ketika kita melakukan akad KPR, ya, atau kredit, nama itu mau dijadikan langsung atas nama nasabah pun tidak ada masalah, ya. Lebih lagi ini ada manfaatnya juga untuk nasabah agar tidak ada dua kali pajak, ya. Jadi ini tidak menjadi isu syariah sebetulnya di Indonesia. Kemudian wajib memastikan qabad serah terima lembaga keuangan terhadap barang baik secara hakiki maupun hukum. Secara hakiki maksudnya objek yang bisa dipindahkan itu dipindahkan. Misalnya mobil atau motor ini dipindahkan ke gudang bank. Ya ada bank yang bisa melakukan hal ini. Kalau barangnya mobil itu dipindahkan dulu ke gudang bank, lalu diserah terimakan ke nasabah, itu ada. Nah, kemudian kalau rumah kan nggak bisa dipindahkan, jadi yang bisa dilakukan serah terima adalah secara hukum, ya, yaitu surat-suratnya seperti SHM, SHGB, IMB, ya, nah itu diserah terimakan kepada pihak perbankan. Ini sudah kita bahas. Ini tidak berkaitan dengan KPR. Nah, kemudian jika lembaga keuangan memberi barang dengan cara tidak tunai dan bermaksud menjualnya secara murabahah, maka lembaga keuangan wajib memberitahu nasabah tentang hal tersebut. Nah, jadi ini sebetulnya lebih ke arah murabahah ya, perorangan, ya. Kalau developer, karena dipraktekkan juga di developer yang non bank, ya. Jadi developer membeli lahan secara tidak tunai, ya, dijual kembali dengan akad misalnya murabahah, ya. Nah ini harus disampaikan kepada nasabah berikutnya. Kenapa? Karena kalau ada risiko gagal bayar, ya, nasabah
gagal bayar developer maksudnya, nah, maka nasabah nanti akan kena urusan juga ya. Maka harus tahu nasabah kalau developer melakukan akad jual beli. Awalnya juga dengan cara tidak tunai. Ini lebih ke arah murabahah untuk developer yang non bank ya. Kalau bank syariah dia hanya menggunakan skema tempo ya, bukan cicilan. Artinya bank akan membayar biasanya setelah nasabah melakukan akad. Ya, tapi akad jual beli, dokumen-dokumen serah terima itu sudah dilakukan sebelum akad. Ya, serah terima, khobar hukmi dulu, ya, baru nanti scheduling akad, nah, baru dana cair kepada developer. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Keuntungan dalam akad murabahah lil amil syara wajib diketahui secara rinci dan tidak cukup sebatas menjelaskan total harga pokok. Ya, dan boleh keuntungan yang ditentukan berupa nilai uang yang pasti atau dengan persentase dari harga beli saja atau dari harga beli ditambahkan biaya-biaya. Nah, di bank ini sudah tertuang semua di SP3. Berapa harga pokok rumah, berapa margin yang diambil oleh bank, berapa cicilan di blok, berapa biaya asuransi, berapa biaya notaris, berapa biaya administrasi ya. Nah, itu ada bank yang bisa memasukkan ini semua ke total harga pokok. Ya, jadi nasabah cuma nanggung biasanya itu biaya pajak ya. Kalau pajak tetap dibayarkan di muka. Sisanya biaya-biaya seperti notaris, asuransi itu bisa dimasukkan ke dalam harga cicil. Tergantung vendor banknya. Ya, ada juga bank yang nggak mau menanggung biaya-biaya seperti notaris dan asuransi, tapi ditanggung oleh nasabah di muka. Nah, jadi nasabah bayar DP, asuransi, dan notaris dan pajak. Nah, itu ya. Jadi DP plus plus. Nah, tergantung vendornya ya, dan persyaratan atau kelengkapan yang dimiliki oleh nasabah juga menentukan. Kalau kelengkapan dari nasabahnya yang lengkap ya, dan dia punya modal DP yang cukup, maka bisa, atau pekerjaannya biasanya pekerjaan yang di mata perbankan itu mungkin punya kepastian risiko rendah ya, seperti misalnya PNS, BUMN, atau dia bekerja karyawan tetap di perusahaan big company oil and gas. Nah, itu biasanya malah semakin mudah ya, semakin mudah untuk mendapatkan DP ringan seperti itu. Nah, lembaga keuangan harus meminta kepada nasabah jaminan-jaminan yang disyariatkan di dalam akad jual beli murabahah lil akad syira. Nah, kalau jaminan yang di sini ini maksudnya adalah kolateral. Ya, jadi domanat di sini maksudnya adalah kolateral. Ya, bukan doman jaminan tentang berpindahnya risiko barang, bukan. Ya, tapi di sini jaminan-jaminan di sini maksudnya adalah domanat atau kolateral ya, kolateral barang agunan ya, agunan. Nah, agunan di dalam standar syariah ditegaskan bahwasanya bank harus ya, bukan boleh lagi, di sini harus meminta kepada nasabah agunan-agunan yang disyariatkan di dalam akad jual beli murabahah. Ya, jadi jaminan itu dibolehkan ya. Sebagian teman-teman salah paham di Prosyar ini ya. Semua jaminan dianggap haram. Padahal jaminan itu ada dua jenis. Ada jaminan kembalinya modal dalam akad investasi, ini jelas diharamkan, betul. Tadmin ra'sal mal, penjaminan modal pokok dalam investasi ini diharamkan karena ini merupakan riba. Tapi jaminan yang sifatnya adalah kolateral dalam akad jual beli utang piutang atau jual beli tidak tunai, ini dibolehkan, bahkan masyru'. Ya, bahkan ini tertulis tidak termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 283 ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam keadaan safar ya dan tidak mendapatkan seorang saksi atau notaris, maka hendaknya ada barang jaminan rihan ya, maqbudah, yang diserah terimakan. Nah, jadi jaminan kolateral itu masyru' ya, ada di dalam Al-Qur'an ya. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Nabi SAW
menyerahkan jaminan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan ya secara tidak tunai. Dan qadarullah baju perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergadai dan tersita. Nah, karena fungsi barang jaminan memang untuk apa? Fungsi barang jaminan adalah untuk disita. Ketika lawan transaksi ta'azzara atau terkena uzur untuk melunasi pembayaran, ya baik sengaja kabur ataupun tidak sengaja emang nggak punya duit, nah, maka secara syariat dibolehkan untuk penyitaan barang jaminan. Jadi ya inilah bahayanya kita termakan oleh bertahun-tahun tagline tanpa sita, ya tanpa sita. Nah, ini sebetulnya boleh-boleh saja menggunakan tagline tanpa sita. Yang penting harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini hanya sekedar copywriting atau promosi. Nah, masyarakat kebanyakan salah paham, dikiranya dengan sita itu adalah tidak syariah dan goror atau riba. Ya, padahal sita ini masyru' ya disyariatkan, ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW pun tersita baju perangnya ya. Jadi sita itu yang tanpa sita itu sebetulnya bukan agama ya. Itu hanya sekedar copywriting dari afiliasi atau developer tertentu. Yang benar, yang sesuai dengan dalil, ya, bahwasanya adanya jaminan dalam transaksi utang piutang atau jual beli tidak tunai, yaitu ada di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 283, dan di dalam sunnah, ya, dalam hadis tergadainya atau tersitanya baju perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Yahudi. Ya. Kemudian kembali ke permasalahan KPR. Jaminan apa yang digunakan, kolateral apa yang digunakan dalam akad KPR, diantaranya dengan cara lembaga keuangan mendapatkan jaminan dari pihak ketiga, atau ini ada opsi di sini, boleh dapat jaminan dari pihak ketiga, artinya objek lain ya, atau seorang garantor, kafil, ya, atau rohan, barang jaminan, berupa sertifikat deposito investasi, ya, seperti misalnya deposito mudorobah perbankan, atau berupa sukuk mudorobah itu juga bisa, ya, atau rohan berupa properti lain, ya di sini banyak opsinya sebetulnya. Kalau secara syariah ya jaminan itu bisa banyak hal, bisa orang yang menjamin, bisa objek properti lain, bisa aset lain, bisa sertifikat deposito, bisa sukuk, atau ya opsi terakhir, nah ini yang paling banyak diaplikasikan karena paling mudah kalau akadnya jual beli, yaitu barang rohan jamin apa yang kita dalam itu. Oke. Ya, nah opsi yang terakhir ini yang biasanya diaplikasikan oleh lembaga keuangan karena ini paling mudah diterapkan ya, dan juga tidak memberatkan konsumen, karena kalau konsumen harus menyediakan jaminan lain seperti aset lain atau apapun, nah ini akan menyulitkan, ya justru akan menyulitkan nasabah. Nah agar lebih mudah ya tanpa jaminan, nah cukup rahan ya atau kolateral berupa barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan yang bersifat kepercayaan ya tanpa penahanan barang gadai. Nah inilah jadi penjaminan sertifikat itu dibolehkan ya di sini di dalam standar syariah internasional. Kenapa? Karena jaminan di sini hanya jaminan sifatnya kepercayaan. Artinya rumahnya tetap bisa dipakai oleh nasabah, nggak ditahan, ya, tetap bisa disewakan, tetap bisa direnovasi, tetap bisa dimanfaatkan, tetap bisa dijual pun bisa. Yang penting bilang. Nah, yang penting komunikasi dengan pihak lembaga keuangan. Karena kalau tidak, lawan terjadi penyelewengan, misalnya seperti SKM-nya disekolahkan kembali, ya, diagunkan lagi buat ngutang riba lagi di luar. Ini banyak masyarakat yang melakukan hal demikian. Makanya bank melakukan mitigasi, ya, selain menahan jaminan yang tidak memberatkan, yaitu SHM-nya atau surat-suratnya atau BPKB-nya ditahan, hanya yang sifatnya sebagai jaminan kepercayaan. Artinya jaminan yang tidak menahan, karena kan kalau rohan dalam artian syariah, itu barang rohan itu serah terimakan ya. Diserah terimakan kepada kreditur. Contoh kita gadai motor atau pegadaian, motornya ditahan. Atau gadai motor ke orang lain, ke tetangga, itu motornya ditahan. Nah, tapi kalau jaminan di KPR, ini rumahnya tidak ditahan ya. Tetap bisa dimanfaatkan. Jadi tidak menghilangkan hak kepemilikan nasabah. Kan syubhat bagi teman-teman sebagian kalangan ya,
nggak boleh tuh menjaminkan sertifikat karena itu menghilangkan konsekuensi jual beli. Tidak ya, konsekuensi jual beli di sini tidak dihilangkan. Apa itu konsekuensi jual beli? Ya, ini hak tasarruf, hak pengeksekusian terhadap objek rumah tetap dimiliki oleh nasabah, baik dipakai, direnovasi, disewakan atau dijual sekalipun tetap bisa. Ya, hanya saja harus lapor dulu. Ya, hanya itu saja. Nah, ini terkait syubhat tentang larangan dari sebagian kalangan penjaminan SHM dalam skema KPR.